Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurdina Kamalia NIM F1A 091146 dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Mataram. Kali ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari video part 1, yaitu tentang perencanaan rangka kuda-kuda. Yang kemarin di part 1 saya sudah menjelaskan tentang perencanaan dimensi gording. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembebanan kuda-kuda atau kelanjutan dari perhitungan yang kemarin. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Nah, di sini saya sudah menggambar tipe kuda-kuda kita atau sesuai dengan rencana rangka kuda-kuda kita sesuai dengan tipe soal yang sudah diberikan. Di sini saya telah menggambarnya sesuai dengan sudut kemiringan, kemudian jarak antar gordeng adalah 138 cm atau sama dengan 1,38 meter. Ini untuk batang A1 besarnya sekian, kemudian batang B2 besarnya sekian, untuk vertikal sekian dan diagonal sekian. Jadi di mana ini tuh sangat berguna untuk perhitungan pada pembebanan. Di sini terdiri dari 16 join yaitu atau simpul atau buhul yaitu join 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, data yang ini tuh sangat penting untuk perhitungan pembebanan kuda-kuda kali ini. Adapun data-data yang diperlukan dalam perhitungan ini adalah ini adalah data-data yang diperlukan di mana data-data ini diperoleh pada perhitungan sebelumnya yaitu perhitungan perencanaan dimensi gording di mana data-data tersebut sangat dibutuhkan untuk perhitungan pembebanan kuda-kuda. Adapun data-data tersebut adalah kode mutu kayunya E20, dimensi kayunya 8/14 cm, rapat massa 593,4 kg per meter persegi, berat penutup atap 40 kg per meter persegi, di mana berat penutup atapnya itu adalah dari sirap, di mana 40 kg ini adalah gabungan dari berat atap sirap plus reng plus usuk yang bisa kalian temukan pada Peraturan Pembebanan Indonesia untuk gedung pada halaman 12. Kemudian jarak antar kuda-kudanya 3,5 meter, tekanan angin 35 kg per meter persegi, jarak antar gording 1,38 meter, dan besar sudut kemiringan atapnya atau alpanya itu sama dengan 25 derajat. Nah, untuk perhitungan pembebanan kuda-kuda, adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Nah, di sini yang langkah pertama yang harus kita hitung itu adalah kita harus mencari beban 3 beban yaitu beban mati, beban hidup, dan beban angin. Di mana beban mati itu terdiri dari berat sendiri kuda-kuda, berat penutup atap, dan berat sendiri gording. Nah, untuk langkah awal yang harus kita tentuin itu adalah panjang batang kuda-kudanya itu. Nah, panjang batang kuda-kudanya ini dapat kalian hitung pas menggambar tipe kuda-kuda kita pada AutoCAD. Jadi di sana bisa kalian hitung panjang per batangnya. Untuk batang A1-nya berapa, kemudian batang B1 dan seterusnya berapa, batang diagonalnya berapa, dan P1-nya berapa. Nah, di sana bisa kalian temukan untuk panjang-panjangnya. Seperti contohnya batang A1. Ini kan udah saya gambar nih di CAD. Tapi saya udah import dia dalam bentuk PDF. Di sini panjang batang A1-nya itu adalah 138 cm atau 1,38 meter. Jadi di sini untuk batang A1 dan sampai batang A8 itu karena jarak antar gording, karena ini termasuk jarak antar gording, jadi jarak antar gordingnya itu sama yaitu 1,38 meter. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita menghitung beban mati. Beban mati itu terdiri dari 3 yaitu berat sendiri kuda-kuda, berat penutup atap, dan berat sendiri gording. Yang pertama yaitu yang harus kita hitung adalah berat sendiri
kuda-kuda. Adapun data yang dibutuhkan yaitu kode mutu kayu sama dengan E20, dimensi kayu sama dengan 8/14 cm, rapat massa yaitu 593,4 kg per meter persegi. Adapun langkah-langkahnya yaitu seperti berikut. Yang pertama, perhitungan pembebanan harus dihitung per titik buhulnya atau per joinnya atau eh, per join-nya. Jadi di sini, perhitungan berat sendiri kuda-kuda ini dihitung dengan menggunakan rumus 0,5 kali panjang batang yang terbidik, maksudnya panjang batang yang terbidik pada titik simpul tersebut, kemudian dikali sama dimensi kayu yaitu B kali H dikali dengan rapat massa. Contohnya pada simpul 1. Simpul 1 ini terdiri dari batang A1 dan B1 yang menyatu pada satu titik buhul atau join atau satu titik bidik, yaitu titik join yaitu join 1. Misal contohnya gambarnya adalah seperti ini. Nah, pada join 1 ini ada dua batang yang terhubung yaitu batang A1 dan B1. Jadi untuk perhitungan berat sendiri yang ini pada simpul satunya itu terdiri dari batang A1 dan B1. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang sudah saya sebutkan di atas bahwa rumusnya itu 0,5 kali panjang batang A1 kali B kali H kali rapat massa ditambah sama panjang batang B1. Rumus panjang batang B1 yaitu 0,5 kali panjang batang B1 kali B kali H kali rapat massa. Nah, baru kita masukkan nilai-nilainya sesuai dengan data yang sudah didapatkan sehingga diperoleh untuk simpul 1 berat sendiri kuda-kudanya itu adalah 8,740 kg. Begitu juga untuk simpul 2 di mana simpul 2 ini terdiri dari A1, A2 dan V1. Maka untuk perhitungannya itu ada tiga penjumlahan di sini yaitu eh, perhitungan buat A1, A2 dan V1 yang ditotalin menjadi 11,099 kg. Nah, karena join atau titik buhulnya itu banyak, jadi untuk mempermudah perhitungannya, kita menggunakan Excel untuk mempermudah perhitungannya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini adalah perhitungan yang sudah saya hitung menggunakan Excel. Tadi untuk simpul 1 berat gaya berat sendiri kuda-kudanya atau berat totalnya itu adalah 8,740. Kemudian untuk simpul 2 11,099. Kemudian untuk simpul 3 terdiri dari 4 batang yang terhubung yaitu A2, A3, V2 dan D1. Jadi di sini tuh totalnya itu adalah 18,742 dengan perhitungan per batangnya itu sama yaitu 0,5 kali panjang batangnya kali dimensinya dikali sama berat rapat massanya. Nah, di sini untuk perhitungan untuk berat beban sendiri kuda-kudanya itu adalah terdapat pada semua titik buhulnya yaitu sampai karena titik joinnya itu ada 16, jadi perhitungannya itu sampai simpul 16. Kemudian kita hitung berat penutup atap untuk beban mati. Langkahnya yaitu nah, di sini untuk berat ini kan tadi yang di Excel tersebut. Kemudian ini adalah berat penutup atapnya. Adapun data yang dibutuhkan itu adalah berat penutup atap sirap dengan reng dan usuk atau kaso per meter persegi bidang atap itu sama dengan 40 kg per meter persegi yang terdapat pada peraturan pembebanan Indonesia untuk gedung halaman 12. Sebagai berikut. Ini dapat kalian temukan pada PPIUG halaman 12. Nah, di sana sudah dijelaskan bahwa penutup atap sirap dengan reng dan usuk atau kaso per meter persegi bidang atap itu beratnya itu adalah 40 kg per meter persegi. Nah, dan yang dibutuhkan data selanjutnya yang dibutuhkan adalah jarak antar kuda-kuda. Jarak antar kuda-kudanya yaitu 3,5 meter sehingga bisa kita perhitungkan beban berat penutup atapnya yaitu dengan cara sama per simpul, tapi perhitungan berat penutup atap ini hanya dilakukan di simpul bagian atas kuda-kuda atau batang atasnya saja. Untuk perhitungannya itu jadi hanya pada simpul 1 sampai simpul 8. Sampai simpul 9. Ini loh, batang atasnya aja.
join 1 sampai join 9. Untuk berat penutup atap itu hanya diperhitungkan untuk di batang atas saja dengan rumus 0,5 kali untuk simpul 1 itu terdiri dari batang A1. Jadi di sini rumusnya itu adalah 0,5 kali panjang batang A1 kali jarak antar kali jarak kuda-kuda kali berat atapnya. Tinggal kita masukkan sehingga diperoleh 96,600 kg. Begitu juga dengan simpul 2. Simpul 2 itu terdiri dari batang A1 dan A2 sehingga diperoleh berat simpul 2 adalah 193,200 kg. Untuk perhitungan selanjutnya ditabelkan menggunakan Excel. Nih, untuk berat penutup atapnya. Ini udah kita hitung dengan menggunakan Excel untuk mempermudah perhitungan saja. Kalian tinggal menginput nama batang yang terhubung pada titik simpulnya, kemudian panjang batangnya, jarak antar kuda-kudanya, sama berat penutup atap dan menghitung beratnya lalu kalian jumlahkan atau berat totalnya berapa. Nah, setelah itu selanjutnya adalah perhitungan berat sendiri gording. Adapun data yang dibutuhkan yaitu jarak antar kuda-kudanya itu 3,5 meter, dimensi gording B kali H sama dengan 0,08 kali 0,14 sama dengan 0,0112 meter, rapat masanya 593,4 kg per meter persegi. Data ini sudah ditentukan di awal tadi. Perhitungan hanya dilakukan di simpul bagian atas kuda-kuda karena gording itu kan letaknya di batang atas, jadi hanya terletak di batang atasnya saja. Adapun rumusnya yaitu untuk simpul 1 jarak antar kuda-kuda dikali dimensi gordingnya dikali rapat masanya sehingga diperoleh 23,261 kg. Untuk perhitungan selanjutnya sama ditabelkan juga untuk berat sendiri gording sebagai berikut. Ini untuk berat sendiri gording, tinggal kalian masukkan nilai-nilai yang dibutuhkan, kemudian ditotalin. Hanya pada batang atas, join pada batang atas, jadi totalnya itu ada 9. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu perhitungan beban hidup. Karena tadi untuk beban mati kan ada 3, yaitu berat sendiri rangka kuda-kudanya, kemudian berat penutup atap sama berat sendiri gording. Itu untuk beban mati. Selanjutnya itu adalah beban hidup. Untuk beban hidup merupakan beban berupa beban saat pemasangan kuda-kuda, yaitu saat pemasangan kuda-kuda, perawatan kuda-kuda, air hujan sebesar 100 kg. Perhitungan hanya dilakukan di simpul bagian atas kuda-kuda, di mana perhitungannya itu ditabelkan atau mungkin di sini karena perhitungannya itu hanya pada batang atas, jadi total bebannya per simpulnya hanya ada 9 simpul dan bebannya itu adalah 100 kg. Seperti berikut. Ini adalah perhitungan beban hidupnya. Jadi untuk simpul 1 sampai simpul 9 itu totalnya itu 100 kg. Untuk langkah selanjutnya yaitu adalah beban angin. Di sini untuk beban anginnya itu di mana beban angin itu ada 2 tipe yaitu angin tekan dan angin hisap. Nah, di sini data yang harus dibutuhkan itu adalah tekanan anginnya. Ini sudah diketahui di data soal yaitu 35 kg per meter persegi. Kemudian jarak antar gording 1,38 meter. Kemudian jarak antar kuda-kuda 3,5 meter. Sudut kemiringan atap atau alfanya itu adalah 25 derajat. Kemudian perhitungan beban angin. Angin tekan atau W tekan hanya terdapat pada simpul 1, 2, 3, 4, dan 5. Misalnya seperti ini. Nah, untuk angin tekan itu hanya terdapat pada join atau simpul 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk angin hisapnya kan angin itu dia tuh menekan lalu mengeluarkan. Angin hisap itu mengeluarkan. Jadi untuk angin hisapnya itu ada pada join 5, 6, 7, 8, 9. Adapun perhitungannya itu sebagai berikut.
adalah perhitungan beban angin, di mana untuk angin tekan itu kan terdapat pada join atau simpul 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk simpul 1, rumusnya itu adalah 0,5 dikali 0,02 alfa min 0,4. Ini sebenarnya itu adalah koefisien tekanan angin tekan dikali sama tekanan anginnya dikali sama jarak antar gording dikali sama jarak kuda-kuda dikali sama panjang batang. Tinggal dimasukkan nilai-nilainya, jadi sehingga didapatkan nilai sebesar 11,665 kg per meter. Kemudian untuk simpul 2 dengan rumus yang sama, tinggal dimasukkan nilainya, cuma pada simpul 2 itu jarak antar gordingnya itu bukan, maksud saya panjang batangnya itu karena di simpul 2 itu ada dua batang yang terhubung yaitu A2 dan A3. Jadi di sana tuh untuk panjang batangnya itu adalah ditotalin. Jadi untuk simpul 2-nya itu tinggal kita masukkan nilainya lalu melakukan pengoperasian seperti pengoperasian matematika pada biasanya, sehingga diperoleh nilai 23,329 kg per meter. Untuk perhitungan selanjutnya ditabelkan. Lalu untuk angin hisap atau W hisap hanya terdapat pada simpul 5, 6, 7, 8, dan 9, seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk simpul 5, di sini kan rumusnya itu hampir sama, cuma yang membedakannya itu adalah di koefisien anginnya. Untuk angin hisap, koefisiennya itu adalah min 0,4, tetapi kalau untuk angin tekan itu rumus koefisiennya itu perlu kita cari, yaitu 0,02 alfa min 0,4. Jadi untuk angin hisap tinggal kita masukkan, rumusnya sama, cuma beda di tekanan di koefisien angin hisapnya, jadi tinggal kita masukkan nilainya, sehingga untuk simpul 5 diperoleh angin hisapnya itu adalah minus 46,658 kg per meter. Begitu juga untuk simpul 6, karena panjang batang yang terhubung di simpul 6 itu adalah A6 dan A7, jadi tinggal ditotalin saja atau dioperasikan seperti pengoperasian matematika pada biasanya, sehingga diperoleh nilainya itu adalah minus 93,316 kg per meter. Perhitungan selanjutnya ditabelkan sebagai berikut. Nah, ini adalah beban angin, ini angin tekan. Ini adalah beban angin, ini adalah angin tekan, rumusnya seperti yang saya bilang tadi. Ini adalah koefisiennya, rumus koefisiennya. Ini adalah jarak kuda-kudanya, ini jarak antar gordingnya, ini jarak antar kuda-kudanya, ini tekanan angin, ini jarak antar gordingnya, ini jarak antar kuda-kudanya, ini panjang batangnya. Begitu juga dengan tekanan hisap, angin hisap, yaitu yang membedakan hanya pada koefisiennya saja, sehingga diperoleh nilai demikian pada Excel ini. Nah, setelah itu, langkah yang harus kita lakukan itu adalah merekapitulasi perhitungan dari semua beban. Misalnya untuk beban mati kan ada 3 tipe beban nih, ada 3 berat yang harus kita totalin menjadi satu beban yang disebut dengan beban mati, yaitu berat sendiri kuda-kuda plus berat penutup atap plus berat sendiri gording. Itu semua beban itu ditotalin menjadi satu menjadi beban mati, kemudian beban hidup dan beban angin. Adapun tabel rekapitulasi datanya itu adalah sebagai berikut. Nah, ini dibuat di Excel ya. Misalnya untuk beban mati kita jumlahin beban-beban yang sudah kita perhitungkan di Excel tadi menjadi satu. Dan datanya itu sebagai berikut. Beban mati untuk simpul 1 sampai simpul 16. Karena beban mati itu ada pada semua simpul. Kemudian beban hidup hanya pada batang atas saja sampai simpul 9. Kemudian untuk beban anginnya juga sama, hanya batang atas saja. Cuma untuk angin tekan sampai simpul 5. Untuk angin hisap dari simpul 5 sampai simpul 9. Nah, untuk langkah selanjutnya itu adalah kita menghitung dengan menggunakan SAP. Cuma untuk langkah perhitungan dengan metode SAP, saya akan membuat satu video untuk langkah-langkah perhitungan untuk memperoleh nilai-nilai dari yang saya jelaskan sekarang ini. Tapi saya jelaskan dulu nilai data-data apa saja yang dibutuhkan pada pembebanan kali ini. Dan adapun tujuan dari perhitungan SAP ini adalah untuk mengetahui besar gaya rangka per batang-batangnya ini tuh berapa akibat dari pembebanan yang udah kita cari tadi.
Nah, di sini tuh sesuai dengan soal, di sini ada sendi, di sini ada sendi roll, kemudian ada titik join atau persimpulnya, kemudian nama batangnya A1 untuk A untuk batang atas, B untuk batang bawah, V untuk batang vertikal, dan D untuk batang diagonal. Nah, ini adalah untuk pembebanan beban mati. Beban mati. Ini kan tadi udah kita rekapitulasi menjadi satu, baik itu termasuk berat sendiri kuda-kudanya, kemudian berat penutup atap, sama berat sendiri gordingnya. Itu ditotalin menjadi satu atau seperti rekapitulasi tadi. Ini data-data ini dimasukkan di sini, dimasukkan di sub per semua join kan, untuk yang beban mati semua join, sehingga diperoleh perletakannya itu untuk RA dan RB-nya itu sama, yaitu 1021,66 kg meter. Kemudian untuk perletakan horizontalnya itu sama dengan 0 karena tidak ada gaya yang searah sama beban horizontal. Jadi nilainya itu 0. Kemudian berikut adalah rangka batang yang diperoleh, besar gaya rangka batang yang diperoleh. Untuk minus itu adalah batang tekan, untuk positif itu adalah batang tarik. Nah, berikut adalah lendutan untuk beban matinya. Lendutannya itu modelnya itu seperti ini. Untuk lebih detailnya itu nanti lihat saja video tutorial subnya. Kemudian berikut adalah untuk beban hidup. Untuk beban hidup itu untuk pembebanannya itu ditaruh hanya pada batang atasnya saja. Total beban hidupnya itu ada 100 kg. Jadi tinggal ditaruh di per join batang atasnya. Sehingga diperoleh perletakannya itu untuk RA dan RB-nya itu adalah 450 kg meter. Kemudian berikut adalah besar gaya rangka batangnya untuk beban hidup. Kemudian ini adalah lendutannya untuk beban hidup. Ini model rangka kuda-kuda kita, dan yang ini adalah model lendutannya. Nah, ini untuk beban angin, karena kan tadi untuk join 1, 2, 3, 4, 5 itu neken, kemudian 5, 6, 7, 8, 9 itu hisap keluar. Jadi berikut adalah permodelan dari penggambaran beban anginnya, di mana untuk beban angin itu arah pembebanannya itu harus tegak lurus dengan batang miringnya ini loh, batang atasnya ini harus tegak lurus. Jadi untuk pembebanannya itu agak miring gitu. Nah, di sini sehingga diperoleh karena kan tadi itu beban miring kan, jadi di sini ada arah gaya, kalau kita faktorin dia menjadi ada arah gaya horizontal dan ada arah gaya vertikal, sehingga di sini memiliki nilai gaya horizontalnya itu, perletakan horizontalnya atau gaya normalnya itu adalah 197,18 kg meter. Kemudian untuk perletakan RARB-nya itu adalah 44,13 kg meter ke bawah. Nah, berikut adalah besar gaya rangka batangnya dengan nilainya sekian. Kemudian berikut adalah model dari lendutannya. Berikut adalah rangkanya. Ini kenapa dia lendutannya itu di sisi yang ini tuh agak naik ke atas, karena kan tadi di sisi yang sebelah sini, di sisi yang sebelah kiri ini kan neken, dan yang di sini tuh ngisap ke atas. Jadi dia tuh seolah-olah tertarik ke atas. Makanya lendutannya itu seperti ini. Nah, berikut adalah tabel nilai-nilai yang kita peroleh di SAP yang bakalan dijadikan sebagai penentuan nilai eh, gaya aksial terbesar yang akan digunakan untuk perhitungan selanjutnya, atau untuk perhitungan perencanaan dimensi kuda-kuda yang akan kita gunakan. Nah, berikut adalah data-data yang kita perolehkan di SAP. Dan berikut adalah rekapitulasi hasil perhitungan program SAP-nya, yaitu untuk batang atas, maksimumnya itu terletak pada batang A2 dengan besar sekitar 3.766,02 kilogram dengan eh, kilogram. Kemudian ini termasuk batang tekan karena minus. Kemudian untuk batang bawahnya itu maksimumnya itu ada pada batang B1 sebesar 3.559,09 kilogram. Kemudian untuk batang D3 juga D3 di batang diagonal
Untuk maksimumnya itu terletak pada diagonal 3 yaitu 1107,46 kilogram. Kemudian untuk batang vertikalnya itu ada pada batang V3 yaitu sebesar minus 948,52 kilogram atau ini termasuk batang tekan. Untuk yang positif termasuk batang tarik. Dari tabel rekapitulasi perhitungan program SAP 2000 diperoleh besar gaya rangka batang maksimum atau gaya aksial pada tiap-tiap jenis batang sebagai berikut. Nah, tadi nama batang A2 atau batang atas sebesar sekian, termasuk batang tekan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana data ini digunakan untuk perhitungan dimensi kuda-kuda. Jadi, perhitungan pembebanan kuda-kuda ini bertujuan untuk menentukan gaya aksial yang akan digunakan untuk perhitungan dimensi kuda-kuda. Jadi untuk perhitungan SAP-nya bisa kalian tonton di video saya setelah ini ada video tutorial cara SAP-nya. Setelah itu mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.